Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali kajian kita pada kesempatan subuh ini dengan sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah atas semua karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang mulia, nikmat yang agung adalah nikmat dilimpahkannya iman, dilimpahkannya taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan bimbingan dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada jalan-jalan ketaatan, dibimbing untuk melakukan amal ketaatan. Ini adalah semata-mata karena nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba yang dipilih. Nikmat ini adalah nikmat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Sementara nikmat yang sifatnya lahiriah, nikmat yang sifatnya dirasakan oleh fisik kita, diberikan sehat, diberikan waktu luang, diberikan rezeki, maka nikmat itu adalah nikmat yang bersifat umum, yang siapapun ketika dia berusaha untuk menjaga, berusaha untuk mencari dan mengusahakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Akan tetapi nikmat diberikannya taufik, diberikannya iman, ini adalah nikmat yang khusus. Sehingga mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang lahiriah, nikmat yang bersifat fisik, kita lakukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi nikmat yang sempurna. Karena sesungguhnya ketika kenikmatan
yang bersifat fisik yang dirasakan oleh anggota tubuh kita itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tetap dinamakan nikmah. Akan tetapi ketika nikmat fisik diberikan sehat, diberikan waktu luang, kita diberikan kebugaran, ya diberikan rizki, lalu kita gunakan justru untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya berubah menjadi niqmah, menjadi malapetaka, menjadi bencana. Maka setiap nikmat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya nikmat. Tetapi setiap nikmat yang justru membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, diberikan waktu luang, tapi mempeng berbuat maksiat, maka sesungguhnya itu bukan nikmat tapi bencana. Maka untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih membahas tema seputar pendidikan di dalam keluarga. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini tema yang mudah-mudahan menggugah, menyadarkan kita tentang pentingnya ya ngurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Temanya adalah membingkai surga di dalam rumah tangga. Tentunya ini menjadi pembahasan, menjadi topik yang sangat menarik dan menjadi topik ya di dalam acara-acara parenting, menghadirkan surga di dalam rumah tangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu istilah yang sering kita dengar, bahkan mungkin menjadi jargon ya, baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kelihatannya itu simple, kalimat yang kelihatannya sederhana, mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang menanggung perjuangan yang besar, usaha yang keras. Ya, ketika kita mengikrarkan rumah kita layaknya surga, maka di sana tentu ada perjuangan yang harus diusahakan. Ya, ada upaya-upaya yang setiap manusia ya atau orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut semuanya berpadu ya untuk menciptakan surga di dalam rumah. Dan kalau kita berbicara rumah ya, kita dapati di dalam Al-Qur'an ternyata yang namanya bait ya, dalam bahasa Arab rumah itu bait ya, jamannya buyut. Ada hal yang menarik ya, kalau berbicara tentang rumah ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi kepada kita ya. Ada model rumah yang kita perlu untuk mencontoh. Ya, kita perlu untuk mentadabburi. Ya. Ternyata yang Allah sebutkan diantaranya ya adalah rumah yang ada di sekitar kita, bukan tempatnya manusia. Kira-kira rumah apa, Pak?
gampang ditebak, ya. Ini diantara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil, binatang yang kecil, hewan yang kecil. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 68. An-Nahl ini apa, Pak? Lebah, Masya Allah. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 68 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya, tentang seekor, ya, hewan yang ada di sekitar kita. Dan ini sesungguhnya menjadi inspirasi bagi kita kalau berbicara tentang rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, ya, kepada lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan anittakhidhi minal jibali buyuta, agar, ya, lebah tersebut membuat rumah buyutan, ya, membuat rumah-rumah. Ini kalimat bait, ya, agar membuat rumah yang pertama di gunung-gunung, di tempat-tempat tertinggi, wa minasy syajari, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di antara bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Yang menarik dari ayat ini, desainer, ya, desainer bangunan lebah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebah itu membuat sarangnya itu adalah semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desain rumahnya itu tidak sembarangan, Pak. Desainernya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperintahkan anittakhidhi minal jibali buyuta, ya, ditempatkan di tempat-tempat tertinggi, di gunung-gunung, di atas pohon-pohon, bahkan di bangunan manusia. Makanya tidak heran kalau di rumah kita nggak mungkin jarang dibersihkan umpama, ya. Itu kadang-kadang ada sarang lebah. Itu tidak sembarangan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka, ya, untuk membuat rumah-rumah dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang rumah lebah ini menarik. Ini kita kontekkan dengan keluarga kita. Yang pertama, tadi desainernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah lebah itu ternyata memiliki desain yang kokoh, ya, memiliki desain yang kokoh. Bahkan kalau kita lihat tempat madu, ya, bahkan, ya, mungkin tempat lebah tersebut kalau kita lihat ini berbentuk apa, Pak? Heksagon, ya. Itu berbentuk segi 6, ya. Dan menurut penelitian itu bangunan-bangunan yang bersegi 6 ini termasuk bangunan yang kokoh, atau segi 8 oktagon, ya, itu termasuk bangunan-bangunan yang kokoh. Kalau tidak percaya, coba untuk mengambil madu apa yang dilakukan? Maka sarangnya itu diputer sekuat apapun sampai keluar madunya, sarangnya tetap utuh. Ya, ngambil madu itu kan harus diputer, ya. Tapi kita perhatikan jarang yang sobek. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, desainnya itu luar biasa. Ini belajar dari rumah lebah. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah, ya, keluarga yang harus kita bina, keluarga yang kita, ya, desain itu adalah bangunan keluarga yang kuat, ya, rumah tangga yang kokoh. Karena sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasannya
perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita ketika dia ikrar saat akad nikah, ya. Maka akad nikah itu dibahasakan di dalam Al-Qur'an dengan mitsaqan ghalidha, dengan bahasa perjanjian yang kokoh dan kuat. Ya, itulah nikah. Tentunya di dalam pernikahan itu, ya, kita sedang membina sebuah keluarga. Ya. Maka kita senantiasa menjadikan rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang kokoh, yang kuat. Ibarat rumah madu tadi, ya, rumah lebah itu sekeras apapun goncangannya, maka tetap utuh. Ya, di pelajaran yang pertama ini dari rumah lebah itu adalah memiliki struktur bangunan yang kuat. Ya. Artinya rumah tangga itu harus rumah tangga yang kokoh, ya, karena diawali dari akad yang kokoh, ya. Bahkan kalau kita buka di dalam Al-Quran, istilah mitsaqan ghalidha itu hanya ada di 3 tempat, di 3 ayat, ya. Kalimat mitsaqan ghalidha itu hanya ada pada 3 ayat. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 21. Ya, itu adalah tentang akad nikah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana kalian akan mengambil mahar pemberian yang sudah kalian berikan kepada istri-istri kalian, sementara kalian sudah bercampur, sudah saling menggauli. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri-istri itu telah mengambil janji yang kokoh dari kalian, dari para suami. Ya, jadi akad nikah itu adalah perjanjian yang kokoh. Itu di ayat 21. Lalu berikutnya dijumpai pada ayat 154. Masih surah An-Nisa. Ini konteksnya ternyata berbeda. Ya. Kalau di ayat 154 itu adalah konteksnya perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang dikenal dengan Ahlus Sabt. Ya. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Ya. Dan kami perintahkan kepada mereka agar mereka jangan melanggar aturan pada hari Sabtu. Wa qulna lahum wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, dan kami mengambil perjanjian yang kuat dengan mereka. Jadi yang kedua ini antara perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala, itu konteksnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala dengan umat Bani Israel. Kita tahu di dalam sejarah mereka ibadah saat itu syariatnya mereka diperintahkan ibadah hanya 1 kali, yaitu di hari Sabtu. Ya, itu adalah umat Bani Israel yang dikenal dengan Ahlus Sabt. Disebutkan di dalam Al-Qur'an mereka, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya hari Sabtu itu dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kegiatan lain. Yang kebetulan mereka itu tempat tinggalnya dekat dengan lautan. Ya. Sekarang mungkin dekat Laut Merah. Justru hari Sabtu itu yang harusnya mereka tidak melaut, tidak mengambil ikan, Allah Subhanahu wa taala datangkan di hari Sabtu itu adalah ikan-ikan yang sangat banyak. Sementara di hari yang lainnya mereka sulit. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka mencuri-curi. Ya. Mereka membuat tipu daya. Apa yang dilakukan? Mereka memasang jaring di hari
Jumat dan mereka memanennya di hari Minggu. Menurut mereka itu aman. Ini trik. Kita kan tetap ibadah. Tapi ternyata perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di antara mereka ada yang saling mengingatkan. Ya, ada orang-orang yang mereka masih punya iman, mereka mengingatkan ini enggak baik. Ini melanggar aturan. Tapi ternyata mereka kekeh, ya. Maka mereka yang melanggar aturan tersebut itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kera. Fakunu qiradatan khasiin. Ya, itulah Bani Israel yang Allah kutuk menjadi kera. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang menjelaskan tentang perjanjian yang harus mereka pegang teguh. Mitsaqan ghalidha. Lalu berikutnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Ini ada kalimat mitsaqan ghalidha. Ini adalah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, dengan para rasulnya. Ya. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan kami telah mengambil perjanjian, ya, mitsaqahum, dengan para nabi. Di akhir ayat disebutkan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil janji yang kokoh dengan para nabi. Kalau kita simpulkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulannya? Ternyata perjanjian antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang diikat dalam akad nikah, itu setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi, dengan perjanjian Allah dengan umat Bani Israel. Jadi perjanjian nikah, akad nikah itu, ya, Allah setarakan dengan siapa? Janji Allah, janji para nabi dengan Allah. Ya, dan janjinya Bani Israel dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidha. Maka kalau kita berbicara akad yang paling kuat di dalam bab fikih, tidak ada yang paling kuat, tidak ada yang paling berat konsekuensinya melainkan akad nikah. Walaupun akad nikah itu mungkin masih ingat panjenengan berapa lama, Pak? Jenengan ketika mengucapkan akad nikah itu berapa lama? Ada yang sampai setengah jam? Enggak ada. Kecuali enggak hafal-hafal diulang-ulang gitu ya. Rata-rata mungkin tidak lebih dari 1 menit. Akan tetapi walaupun 1 menit, itu adalah akad yang paling kuat dan paling panjang konsekuensinya. Ya. Maka Allah sebutkan akad nikah itu menjadi mitsaqan ghalidha, perjanjian konsekuensi yang kuat. Ya. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernikahan ini, ya, harus diikat betul-betul dengan ikatan kuat. Karena kalau tidak, ini mudah lepas. Jangan sampai ada masalah sedikit di dalam rumah tangga, ada cekcok sedikit, ini gampang, ya, seorang laki-laki menceraikan istrinya. Bahkan yang lebih menarik lagi, hari ini ternyata angka perceraian itu didominasi bukan lagi suami menceraikan istri, Pak. Coba buka data di Banyumas, menarik, tahun 2002, Pak. Ya, dari 5.000 sekian, ya, 4.000 kasus itu adalah khuluk. Ya, kasus perceraian itu yang paling banyak hari ini trennya adalah perempuan mengajukan lepas dari siapa? Suaminya. Jadi hari ini trennya itu justru siapa? Perempuan yang meminta pisah. Gara-gara hal sepele, gara-gara mungkin ucapan, gara-gara, ya, kadang-kadang begitu mudah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai para suami adalah mengikat, ya, hubungan ini yang nanti akan menjadi rumah tangga, menjadi rumah yang kuat. Ya. Seperti rumah lebah tadi, goncangan sekuat apapun tetap utuh. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengikat ya hubungan kita dengan istri kita ya dengan satu akad. Ini disebut dengan mitsaqan ghalidh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha mempertahankan ya setiap yang namanya ya ibarat perahu di lautan itu, ketika nahkodanya kencang, nahkodanya kuat ya, goncangan apapun, badai ya, ketika nahkodanya ini juga menguasai medan ya, tahu tujuan, tahu bekal, maka insya Allah akan sampai pada tempat tujuan ya. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, rumah tangga ini atau ibadah nikah ini termasuk ibadah yang panjang ya. Jadi di antara ibadah yang panjang itu adalah ibadah kita berumah tangga. Ya. Jadi sejak kita ya akad ya, sejak kita mengikat janji dengan istri kita, maka sejak itu pula ibadah kita ya, ibadah terpanjang kita berlaku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika rumah tangga kita ya kita bingkai dengan surga, artinya rumah tangga kita bingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detik, setiap menitnya itu adalah amal kebaikan. Setiap menit, setiap detiknya adalah ibadah. Jadi sejak kita ikrar dulu ketika akan nikah sampai hari ini, ketika rumah tangga kita dibingkai dengan surga, dibingkai dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah setiap menit dan detiknya dicatat sebagai ibadah. Kita nyari rezeki untuk anak-anak kita ya, kita mendidik anak-anak kita, di rumah kita bingkai dengan kebaikan, maka insya Allah itu menjadi ladang pahala ya, yang kita tunai ya, yang kita ambil setiap harinya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikah itu adalah ibadah yang panjang ya, akan tetapi sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sangat singkat. Coba kita rasakan, masya Allah, anak-anak kita yang dulu ya, dari mulai bayi, balita ya, lalu sekolah SD, SMP, SMA, masya Allah, kita merasakan begitu cepatnya ya. Anak kita sekarang yang sudah usia SMA ya, kita masih terbayang dulu ketika mereka masih kecil itu seakan-akan masya Allah waktu yang begitu cepat ya. Dan itulah kehidupan di dunia. Maka orang-orang yang mengerti akan hal ini, dia akan berusaha waktu yang singkat ini ya, dia tidak akan ya melalaikan tugasnya di dalam membina rumah tangga ya, akan tetapi dia berusaha untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi ladang amal ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini begitu singkat ya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, kita ini masya Allah tidak ada apa-apanya ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu, seperti 1000 tahun ya, waktu yang kalian hitung di dunia. Jadi rumusnya, kehidupan satu hari di kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Bahkan di ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Bahkan kadang di kehidupan akhirat ini bagi orang-orang kafir itu begitu berat ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Bahkan
Ya, bagi orang-orang kafir itu lebih lama lagi di akhirat. Ya, perbandingannya untuk mereka itu 50.000 tahun. Ya, jadi standarnya itu 1000 tahun, ya, tapi bagi orang-orang kafir bisa jadi lebih lama. Kalau kita hitung jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, ya rata-rata umur umat Nabi itu berapa? 60, 70. Ya, a'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Ya, umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang melewatinya. Taruh umur rata-rata kalau kita mengikuti Nabi itu adalah 63 tahun. Kalau kita hitung, Mbak, kalau kita Allah berikan umur kita umpama 63 tahun. Ya, sejak dilahirkan lalu nikah mungkin pada usia 25 tahun, ya. Usia pernikahan kita begitu singkat. Ya, 63 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kira-kira berapa jam, Mbak? Rumusnya berarti 24 per 1000. Berapa? 0,024. 0,024 dikali 63 berapa, Pak? Jatuhnya 1,5 jam. Jatuhnya berapa, Pak? Allah ketika memberikan umur kepada kita 63 tahun dibandingkan nanti dengan akhirat, jumlah akhirat itu hanya 1,5 jam kehidupan akhirat. Apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang singkat? Jadi kalau dibandingkan akhirat, umur kita 63 tahun itu sama dengan 1,5 jam. 0,024 kali 63 cuman 1,5 jam. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita belajar yang pertama tentang konsep rumah itu dari rumahnya lebah. Yang kedua, yang menarik dari rumah lebah itu adalah yang dihasilkan dari rumah tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat. Apa, Pak? Madu, apalagi? Ada royal jelly, ada lagi apa, Pak? Propolis, ya, masya Allah, ya. Yang dihasilkan dari rumah tersebut hanya kebaikan, ya. Itulah rumah tangga, ya, yang menjadikan surga di dalamnya, maka yang dihasilkan hanyalah kebaikan-kebaikan. Maka potret rumah tangga kita, ya, potret rumah yang kita perjuangkan, potret yang kita bina di dalam rumah tangga, maka seharusnya menghasilkan kebaikan-kebaikan. Setiap harinya ada kebaikan. Setiap waktunya yang dihasilkan kebaikan. Ya, kebaikan dari orang tuanya, kebaikan dari anak-anaknya, mengupayakan kebaikan. Yang difikirkan, ya, di dalam keluarga tersebut adalah bagaimana menghasilkan kebaikan-kebaikan. Menghasilkan amal-amal soleh, tumbuhnya amal-amal kebaikan. Seorang suami mengingatkan istrinya, seorang istri mengingatkan anaknya, bahkan bisa jadi anaknya mengingatkan orang tuanya, itu adalah kebaikan-kebaikan. Itulah potret rumah, ya, yang dibingkai dengan surga adalah rumah yang semuanya berupaya, berusaha menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam setiap harinya. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari semua penduduk yang ada di rumah tersebut. Ya, itulah yang dihasilkan dari rumah lebah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai syifaun, ya, yang keluar dari lebah tersebut adalah justru obat. Jadi rumah itu sebagai obat. Ya. Anak kita mungkin mendapatkan sesuatu dari temannya, dari lingkungannya, sesuatu yang buruk, maka ketika
pulang ke rumah itu menjadi netral kembali. Karena akan dibersihkan oleh siapa? Oleh ayahnya, oleh ibunya, diingatkan lagi komitmennya. Itulah rumah yang dibingkai dengan surga. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, lebah ini tidak sembarangan hinggap, kecuali hinggap di tempat-tempat yang baik. Ya. Lebah itu yang diambil ya dari bunga-bunga yang terbaik. Ya, diambil nektarnya. Ya. Dan Masya Allah yang paling menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika lebah itu ya, umpama dia diganggu oleh kita, oleh manusia. Contoh kita dientup gitu ya. Apa yang terjadi, Pak? Lebahnya langsung mati. Ketika lebah itu sudah nyengat sesuatu, itu dia akan langsung mati. Karena jarum suntiknya itu langsung berhubungan dengan lambungnya, biasanya ketika itu akan langsung mati. Ya. Apa artinya? Ya. Ketika lebah itu terkontaminasi oleh sesuatu, maka dipastikan lebah itu ya yang terkontaminasi tersebut tidak akan datang ke sarangnya. Jadi sarangnya itu tetap dalam keadaan dalam keadaan bersih. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pelajaran menarik. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi kepada kita tentang rumah lebah. Itu bab, kalau kita bahas ini panjang sekali gitu ya. Di dalamnya ada pembagian tugas yang begitu detail. Ada lebah ratu, ya, ada lebah pencari makan. Tugasnya sudah jelas, ya. Maka di dalam rumah tangga pun ya, jangan sampai tugas-tugas ya, ada tupoksi yang jelas tapi kadang-kadang banyak dilanggar. Ini tugasnya seorang suami, akan tetapi diambil alih oleh siapa? Oleh istri, atau sebaliknya. Tugas istri diambil oleh siapa? Oleh suami. Apa yang terjadi, Pak? Kacau. Ya. Ketika tugasnya suami malah diambil alih oleh istri. Atau kebalikannya. Ini kadang-kadang di dalam rumah tangga enggak jelas tentang pembagian tugas. Apalagi posisi-posisi yang harusnya saling diperhatikan kadang-kadang dilanggar. Maka yang terjadi ya, di dalam rumah tangga ini kadang-kadang tidak kompak. Contoh tugas suami ya adalah sebagai imam, sebagai qawam. Tapi kadang-kadang diambil oleh siapa? Oleh istri, karena suaminya enggak berfungsi. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya inspirasi kepada kita tentang rumah lebah. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada kalimat rumah ini untuk hewan yang lain. Ya, itu rumahnya laba-laba. Ini kebalikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang menggambarkan tentang orang-orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah, itulah diibaratkan sebagai rumahnya laba-laba. Dan ketahuilah rumah laba-laba itu adalah selemah-lemahnya rumah. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Ya. Maka lihatlah rumah lebah. Ya. Itu adalah rumah yang sangat lemah dan tidak berfungsi. Ketika hujan, kehujanan, ketika panas, kepanasan, tidak melindungi. Bahkan disentuh sedikit langsung robek. Ya, maka jangan sampai ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rumah tangga kita ini seperti rumah laba-laba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sebagai gambaran apa yang akan kita lakukan di dalam membingkai rumah tangga kita. Maka yang pertama, kita menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang kuat, ya, rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang di dalamnya hanya menghasilkan kebaikan-kebaikan, ya, rumah tangga yang menjaga
ya, setiap penduduk di dalamnya, ya, senantiasa untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah tersebut. Ya, semuanya berfungsi dengan baik, punya aturan yang baik, ya. Ada porsi yang semuanya itu mempunyai peran. Ya, itulah gambaran rumah tangga, ya, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, ya, di dalam rumah tangga tentunya ada tujuan yang harus senantiasa, ya, dipahami oleh semua yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Maka ibarat seorang nahkoda, dia mempunyai rute perjalanan yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, sehingga, ya, yang berada di dalam biduk rumah tangga tersebut semuanya memahami dan tahu arahnya kemana. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang nahkoda, dalam hal ini adalah suami ayah, ya, ini mereka memiliki rute perjalanan yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, ya, maka dia akan paham, ya, waktu yang dilalui, jarak tempuh, biaya yang dibutuhkan dan segala macamnya akan diperhitungkan dengan detail, akan diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tujuan rumah tangga ini mau dibawa kemana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita yang begitu terang benderang. Ya. Allah membimbing kita rute perjalanan keluarga ini kemana. Ya. Ini yang membuat, ya, sebuah biduk rumah tangga itu tidak sampai tujuan, yang menjadikan bahtera rumah tangga, ya, bahkan pecah di dalam perjalanan, itu karena tidak memiliki tujuan yang jelas, mutar-muter, gak jelas, ya, perjalanan yang tidak jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Ya, ini terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun giladun shidad. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ini rute perjalanan kita, Pak. Ya. Setelah kita bina rumah tangga kita, rumah tangga yang kokoh, ya, kita memahami peran masing-masing, ya, kita berusaha menciptakan kebaikan-kebaikan dalam rumah kita, maka ibarat bahtera itulah bekal kita. Ya. Setelah itu adalah menentukan rute perjalanannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun yu'mar aw syarrun yunha anhu." Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang-orang yang beriman, beliau mengatakan fa'ar'iha sam'ak, pasanglah telingamu sebaik-baiknya, perhatikan sebaik-baiknya, karena bisa jadi ada kebaikan yang akan Allah perintahkan atau keburukan yang Allah perintahkan untuk kita hindari. Ya. Di dalam ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah rute perjalanan yang begitu jelas. Rute perjalanan rumah tangga itu, ya,
adalah menjadikan tujuan utamanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah selamat dari rintangan, ya, selamat dari gangguan-gangguan yang akan menyeret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadabburi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim ini ada berapa ayat, Pak? Di juz berapa? Juz 28. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 12 ayat. Yang menarik, ayat ini berada pada poros tengah surat At-Tahrim ini, ayat ke-6. Dan kalau kita buka kandungan surat At-Tahrim itu adalah berbicara tentang 5 sosok keluarga. Ayat 1 sampai ayat 5 itu berbicara tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, berbicara tentang Nabi dan istri-istrinya. Allah membimbing Nabi SAW. Ya ayuhan Nabi, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Itu diawali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Karena Nabi pernah mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah gara-gara Rasul bersama istrinya. Itu Allah bimbing langsung. Ya, lalu ayat 7 sampai ayat 12 itu di dalamnya ada 4 keluarga yang Allah sebutkan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ya, Allah berbicara tentang 2 gambaran pasangan, ya, yaitu pasangannya Nabi Nuh dan Nabi Lut, di mana istrinya ini adalah istri yang kafir, istri yang mengkhianati suaminya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya tentang 2 istri yang beriman. Istri siapa? Fir'aun dan Maryam putrinya siapa? Imran. Jadi berbicara tentang 5 keluarga. Dan yang menarik porosnya itu, ya, yang menjadi sumber adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu menarik, ya. Ini tadabbur. Karena kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi urusan rumah tangga itu bagaimanapun berat, ya, di dalam rumah tangga ujian-ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan, ya, yang begitu terang benderang, ya, adalah hendaklah kita menjaga diri kita. Allah perintahkan sebelum menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga anak keturunan kita, yang harus diperbaiki adalah diri kita. Dan paling menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat, ya, dilihat dari sisi manapun, ayat ini adalah berkenaan tentang tugas suami. Ya, dari segi manapun ini ayat ini lebih cocok perintahnya kepada siapa? Para suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya, jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian. Allah perintahkan agar biduk rumah tangga ini menjadi biduk rumah tangga yang selamat. Maka yang harus diperbaiki pertama adalah wahai para ayah. Itu kunci di dalam rumah tangga itu adalah kita para bapak. Kalau bapaknya benar, suaminya benar, insya Allah yang lainnya akan ikut benar. Tapi kalau suaminya sudah brengsek semua, Pak. Itu pasti. Ya, kalau kita lihat itu dalam ilmu parenting rata-rata masalah-masalah keluarga menjadi hancur berawal dari seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Sebrengsek apapun istrinya, Pak, kalau suaminya kuat membimbing, banyak yang bertahan. Tapi kalau suaminya sudah brengsek, udah nggak bisa dipertahankan. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya.
agar kita berusaha ya menjaga diri kita. Yang pertama, kita sebagai para ayah, ya, para suami. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya dengan firman-Nya tadi, karena urusan rumah tangga ini bukan urusan yang ringan. Ya, ibadah yang paling panjang, bukan hanya di dunia sampai akhirat, Pak. Ya, kalau kita mendapatkan anak keturunan yang di dunia ini harmonis, menyenangkan, ya, tapi seandainya mereka enggak diselamatkan dari neraka, maka keharmonisan itu tidak akan sampai ke dalam surga. Tapi kalau keharmonisan di dalam rumah tangga kita di dunia kita bingkai dengan surga, maka insya Allah itu akan berakhir juga di surga. Ya, ini adalah ibadah yang paling panjang. Jadi yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita jalan yang begitu terang benderang. Ya, rute perjalanan kita adalah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang bagaimana neraka, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah manusia. Ya, jangan sampai naudzubillah anak keturunan kita ada yang menjadi bahan bakarnya. Kita pastikan semua keluarga kita, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mungkin sampai anak keberapa, istri pertama, istri, ya, kita pastikan semuanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita ini tidak ringan, wahai para bapak. Tugas jenengan bukan hanya ya ngasih makan. Jangan sampai ada di benak kepala kita tugas suami itu cuman ngasih makan. Wis ayam lah wis tayang mangan, terjamin makannya, terjamin sekolahnya, terjamin kehidupannya. Tidak. Tugas kita ini tidak selesai di sana. Ya, yang harus ada di benak kita ini, tugas kita ini menyelamatkan diri kita, anggota keluarga kita dari api neraka. Ya. Jadi tugas kita jangan sampai ada di benak kita ini, saya suami atau bapak yang sukses, alhamdulillah. Ya. Cirinya apa? Tuh anak-anak saya bisa sekolah mentereng semuanya, dapat pekerjaan mentereng semuanya, tapi sholatnya tidak dipedulikan, ibadahnya tidak diperhatikan. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, bahkan Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi, disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya, dia kumpulkan itu anak-anaknya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Ini memberikan pelajaran bagi kita, Pak. Ya, kita harus senantiasa mengkonfirmasi anak-anak kita. Ya, harus ada kekhawatiran, kegundahan sebagai orang tua. Bayangkan seorang nabi menjelang wafatnya, apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia cemaskan? Adalah bagaimana anak keturunannya, ya, tentang imannya, tentang akidahnya itu masih dikonfirmasi. Bayangkan menjelang ajalnya, ya, satu pertanyaan sebagai konfirmasi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Lalu anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, ya, wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya menjawab, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, ya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Ya. Ini seorang ayah yang merasa khawatir, ya, maka dia tidak akan membiarkan
ya anaknya begitu saja. Jadi harus ada konfirmasi setiap saat, ya. Ketika anak kita kerja di mana, mungkin sudah berada di mana, bahkan mereka sudah punya keluarga, itu konfirmasi tentang ibadah, tentang iman itu menjadi tugas kita, Pak. Baru selesai setelah ajal menjemput kita, itu selesai. Bahkan menjelang kematian, wasiat orang tua itu bukan wasiat tanah yang di mana, ya rumah yang di mana, ya. Ada dalam TikTok itu seorang ayah berpesan kepada siapa anaknya, ya, jangan engkau jual tanah yang di depan rumahmu, gitu ya. Kata anaknya, kenapa? Itu bukan tanah kita. Di TikTok itu kadang-kadang masya Allah gitu ya. Itu pesan ayah gitu ya, menjelang wafatnya, kenapa jangan dijual? Itu bukan tanah kita, kan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita konfirmasi setiap saat itu adalah tentang ibadah. Ya, tentang akidah. Nabi Ibrahim juga mewasiatkan kalimat yang sama. Ya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya. Jadi tugas kita sebagai suami, sebagai para ayah ini adalah tugas yang berat, Pak. Ya. Tetapi di balik itu semua, selama kita berusaha, berupaya, ya, sekuat tenaga membingkai surga di dalam rumah tangga kita, berusaha untuk mendekatkan diri kita, anggota keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan berujung pahala kebaikan yang akan terus mengalir. Ingat, anak-anak soleh itu menjadi aset bagi kita. Ya, istri yang soleh aset bagi kita. Anak keturunan itu menjadi aset bagi kita. Dan setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu menjadi pasif income untuk kita. Ya, kalau kita betul-betul mengupayakan, ya, berusaha menjadikan, ya, anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu beratnya tugas suami. Ya, kadang-kadang kita enggak pinter ilmu parenting. Kita enggak pinter cara didik anak, enggak pinter cara didik istri. Ya, pengalaman kita mungkin sedikit, ngomong saja kadang kita mungkin keluh susah. Ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Maka kuncinya kalian bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajari kalian. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukum, Allah pasti akan ngajari. Ya, walaupun kita enggak bisa apa-apa, selama kita ini dekat dengan Allah, setelah kita memperbaiki diri kita, kita berusaha menjadi orang tua yang saleh, menjadi orang tua yang bertakwa, maka Allah akan ngajari kita. Walaupun kita bukan lulusan S3 kependidikan umpama. Ya, lihat orang tua kita dahulu sekolahnya juga mungkin enggak tamat. Tapi ketika orang tua kita orang tua yang saleh, orang tua yang baik, ya, masya Allah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang sukses, ya, itu karena ketakwaan dari orang tua. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kebaikan kita, ya, ibadah-ibadah kita, insya Allah itu menjadi penebus kekurangan-kekurangan kita. Baginda Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Jadi kekeliruan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dikarenakan pasangan kita, dosa yang dikarenakan kita dengan anak kita, dosa yang kita lakukan dengan harta kita, bahkan dengan tetangga kita,
itu akan Allah hapuskan dengan sholat dan sedekah. Allah hapuskan dengan amalan memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang haram. Ini insya Allah akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Itu ya, karena kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita mendidik salah, ada ucapan kita yang kadang-kadang keliru, ya perbuatan kita yang mungkin melanggar. Maka selama kita menjadi ayah ya yang soleh, rajin ibadah, maka insya Allah itu menjadi penggugur ya, dengan ibadah tersebut penggugur dosa-dosa kita, mungkin dengan anak kita, dengan pasangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan tema ini menjadi pengingat diri saya pribadi dan jamaah sekalian, peran kita tidaklah ringan. Ya, kita sebagai suami memiliki peran yang begitu berat, dan kesuksesan sejati bagi seorang suami, seorang ayah adalah bisa menghantarkan anak keturunannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah hakikat dari kemenangan, kesuksesan seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika diselamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'di